semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, dan bahkan si Martin kecil yang cerdas sekalipun tidak berharap ini terjadi. Namun, itu sangat cepat bereaksi, langsung merasakan sesuatu ketika matanya berubah suram. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan ekspresi jantung berdebar sejak hari pertama kali bertemu Lindong. Ambil alih, Martin kecil marah dengan emosinya, ketika kata mengerikan ini terdengar melalui giginya yang terkatup. Segera setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah mayat yang meledak. Sinar cahaya keabu-abuan harus menjadi merek energi mental yang ditinggalkan oleh praktisi yang meninggal. Biasanya, mental energi semacam ini tidak akan aktif jika Lindong tidak menyentuh mayat. Namun, ketika Lindong melahap simbol vena pohon, energi kehidupan yang dilepaskan harus mengaktifkan merek energi mental, menyebabkannya bangkit dengan maksud mengambil alih tubuh Lindong secara paksa. Mengaum. Flame kecil sepertinya juga merasakan sesuatu. Sisiknya yang menyala bersinar dengan sinar merah karena terus berteriak ke arah Lindong. Tubuh Lindong terbaring kaku di lantai. Matanya menjadi kusam dan tampak dalam pergulatan dari waktu ke waktu. Saat ini, istana Niwannya dalam kekacauan. Sinar cahaya keabu-abuan yang menyerang istana Niwannya telah menjadi badai yang sangat mengerikan, dengan kekuatan ripping brutal yang ingin menghancurkan energi mental Lindong. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengalami situasi seperti ini. Dia bisa merasakan energi yang sangat suram dan dingin dari sinar cahaya keabu-abuan. Sinar cahaya keabu-abuan itu tampaknya memiliki semacam kecerdasan. Tujuannya sangat jelas untuk menghancurkan energi mental Lindong, dan menyebabkannya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Astaga, meskipun Lindong agak panik karena adegan ini, dia tidak kehilangan dirinya karena takut. Lebih jauh lagi, itu bukan seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Sebagai gantinya, dia dengan bijaksana menarik energi mentalnya dan bersembunyi di dalam simbol leluhur yang melahap. Badai abu-abu itu mendatangkan malapetaka di istana Niwan Lindong, dan itu sangat berbahaya. Untungnya, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap sebagai penjaganya. Meskipun dia tahu bagaimana menghadapi situasi ini sejenak, tetapi dengan bantuan simbol leluhur yang melahap, dia dapat mempertahankan dirinya dengan aman di belakangnya, dan menghentikan badai sinar keabu-abuan dan menyerang tubuhnya lebih jauh. Berikan tubuhmu padaku dan aku akan memberimu kekuatan tanpa batas. Ucap sosok tersebut. Sinar cahaya keabu-abuan mencoba menyerang tubuh Lindong dengan angin topan untuk beberapa kali, tetapi masih tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti baja milik Lindong. Tiba-tiba, suara yang sangat lemah tapi menyeramkan datang melalui badai. Keluar dari sini, ngehe! Teriak Lindong. Pada saat ini, Lindong sudah marah pada musibah yang tak terduga. Karena itu, ketika dia mendengar suara yang tidak dikenal itu, dia langsung marah. Kamu benar-benar memiliki artefak mistis dalam simbol leluhur yang melahap. Namun, karena tubuh kamu yang lemah, kamu tidak dapat mengaktifkan energi mental kamu secara efektif. Setelah aku mendapatkan kendali atas tubuh kamu, aku akan membiarkan kamu menjalani kehidupan yang agung yang penuh dengan kemuliaan. Ucap sosok tersebut. Suara mengancam datang melalui badai sekali lagi. Setelah itu, badai meluas dengan tiba-tiba. Sebuah kekuatan yang menakutkan, surga dan menghancurkan bumi menyertai badai, dan meledak menuju simbol ancestral leluhur. Setelah melihat ini, Lindong tidak berani mengendur. Dia bisa merasakan bahwa sinar cahaya keabu-abuan itu tidak terlalu kuat, namun keterampilan mengendalikan energi mental beberapa tingkat lebih tinggi dari Lindong. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir memiliki simbol leluhur yang melahap, dia hanya bisa menggunakannya untuk tujuan bertahan. Berderak, ketika badai itu bertabrakan dengan simbol leluhur yang melahap, tekanan yang luar biasa muncul dengan tiba-tiba.
Gelombang kekuatan yang menekan menghilang dan ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis. Namun, gelombang kejam segera menyembur dalam benaknya. Dengan kedutan dari pikirannya, dia dengan panik mengaktifkan devouring power-nya. Kali ini, serangannya tampaknya langsung menuju badai tersebut. Lindong sebenarnya ingin melahap entitas ini, dan dari asal yang tidak diketahui dengan paksa. Tindakan Lindong melampaui harapan entitas misterius. Sekaligus, itu mengeluarkan dengusan tumpul dan angin topan yang berputar, dengan tiba-tiba menghentikan devouring power. Namun, dari waktu ke waktu, entitas tidak berhasil memperoleh banyak hasil. Dengan demikian, tabrakan antara topan dan daya devouring berakhir dengan jalan buntu. Anak kecil, ini keberuntunganmu untuk dipilih oleh tuanmu. Jika kamu masih begitu keras kepala, tuanmu akan menghancurkan keadaan mentalmu dengan saksama, dan membuatmu lenyap ke udara yang tipis. Ucap sosok tersebut, suara dingin dan marah bergemuruh melewati badai. Rupanya, entitas itu tidak berharap Lindong begitu merepotkan. Menghancurkannya. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Setelah kamu mati, tetap mati saja. Beraninya kamu membuat masalah di depan kakek Marten, apa kamu pikir aku tidak bisa menaklukkanmu? Ucap Marten kecil. Namun, di saat kata-kata marah ini meninggalkan mulut Little Marten, gelombang raksasa menyapu Niwan Palace Lindong. Dengan raungan tajam, cakar yang sangat besar muncul dan dengan ganas meraih kekuatan badai. Kekuatannya yang luar biasa kemudian memaksa badai untuk mundur. Marten kecil, ucap Lindong. Lindong terkejut melihat uluran tangan mendadak dari Little Marten. Gelombang raksasa melonjak di istana Niwan Lindong. Di antara kekacauan ini, monster yang sangat besar bisa terlihat dengan samar. Sayapnya yang sangat besar cukup besar untuk menyembunyikan langit dan menghalangi matahari. Seolah-olah monster itu di atas segalanya, menggambarkan sosok monster yang menakutkan. Keadaan pikiran Lindong kaget saat dia menatap monster besar dalam kekacauan ini. Ini pasti tubuh sejati Little Marten. Dia tidak berharap itu akan sangat menakutkan. Celestial Demon Marten, ucap sosok itu terkejut. Suara mengejutkan datang melalui badai. Jelas, entitas telah mengidentifikasi monster raksasa itu. Betapa bodohnya kamu, orang bodoh yang tidak bisa hidup tenang, bahkan ketika kamu mati. Betapa beraninya kamu, hanya sisa dari merek energi mental, memicu masalah di sini. Namun, karena kamu telah muncul, kamu tidak akan melarikan diri dari sini. Ancam Marten kecil. Suara binatang besar itu menusuk dan kejam. Saat ia mengepakkan dua sayap besarnya, dua tornado menyapu dan membombardir badai dengan kecepatan kilat. Meskipun Little Marten hanya memiliki tubuh roh iblis, penguasaan energi mentalnya jauh melebihi Lindong. Oleh karena itu jauh lebih kuat daripada Lindong yang berada di istana Niwannya. Semua gerakannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Badai didorong kembali dengan paksa oleh kedua tornado sampai titik itu, dan meledak dengan tuntas. Kemudian, bayangan abu-abu samar terlihat di pikiran Lindong. Seluruh tubuh bayangan abu-abunya hampir transparan. Namun, penampilannya masih bisa terlihat agak samar-samar. Yang mengejutkan Lindong adalah, bayangan abu-abu itu tampak persis seperti mayat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Benar saja, orang itu yang menciptakan masalah. Lindong mengumpat dengan marah. Dia hampir jatuh ke tangan orang mati ini hari ini. Celestial Demon Marten, aku hanya ingin tubuh anak ini. Kamu hanya dalam bentuk roh iblis. Jika tuanmu ini bisa bangkit, maka aku akan membangkitkanmu juga. Kenapa kamu menjaga semak tanpa nama? Ucap sosok tersebut. Bayangan abu-abu itu meraung saat dia menatap monster besar yang menakutkan itu. Kakek Marten telah mengikuti anak ini begitu lama, dan aku tidak pernah memiliki niat seperti itu sebelumnya. Orang luar sepertimu sebenarnya berani melakukan ini di depan kakek Marten. Beri aku hidupmu sekarang. Ucap Marten kecil dengan kejam. Setelah mendengar teriakan menusuk Little Marten, jika Lindong bisa menunjukkan emosinya sekarang, wajahnya akan tidak sedap dipandang. Rupanya,
Marten kecil tidak berencana memberi peluang pada bayangan abu-abu tersebut. Dalam kegelapan, mulut raksasa Little Marten, yang diucapkan mampu menelan seluruh gunung, terbuka dan sinar cahaya ungu gelap keluar dari sana dengan tiba-tiba. Sinar cahaya kemudian merobek kekacauan dan mendarat dengan ganas ke tubuh bayangan abu-abu dengan kecepatan yang menakutkan. Karena kamu sudah mati, berhentilah menciptakan masalah dan beristirahatlah dengan tenang, ucap Marten kecil. Setelah bayangan abu-abu mendengar kata-kata dingin Little Marten, ketakutan dan kengerian menyapu matanya. Segera setelah itu, tubuhnya meledak dengan tiba-tiba, dan merek energi mental dengan kejam diledakkan oleh Little Marten. Wosh! Ketika bayangan abu-abu meledak, gelombang energi mental yang kuat dan kejam meletus di istana Niwan Lindong. Lindong, cepat kamu lahap energi mental ini, dan naik ke tahap surga simbol master. Suara Little Marten berdering di telinga Lindong saat energi mental mulai menghilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Marten kecil, Lindong sedikit terkejut dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Dengan sentakan pikirannya, simbol leluhur melahapnya diaktifkan dan menjadi lubang hitam besar. Kemudian, dengan barbar melahap semua energi mental yang diproduksi oleh merek energi mental yang hancur. Dengan penyerapan sejumlah besar energi mental, istana Niwan Lindong mulai berfluktuasi. Kekacauan yang ada mulai mereda, kekuatan surga dan bumi di istana Niwan mulai terpecah. Samar-samar, gulungan guntur bisa didengar juga. Pada saat ini, istana Niwan telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang kecil. Di saat dunia yang kecil terbelah, cincin bel aneh datang melalui kedalaman pikiran Lindong. Tampaknya cincin bel yang menyedihkan telah memperluas kapasitas energi mental Lindong. Ketika energi mentalnya menjadi lebih kuat, semakin banyak energi mental berkumpul di dunia mini dengan kecepatan kilat. Secara tidak jelas, energi mental mulai membeku menjadi sosok yang nyata. Sosok ini adalah tubuh fisik pikiran Lindong. Tidak diragukan lagi, tubuh fisik pikiran Lindong ini berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Energi mental yang dipancarkannya jauh melebihi kapasitas energi mental yang dapat dimiliki oleh simbol guru tingkat tinggi. Master simbol surgawi, ucap Lindong. Lindong mengepalkan tangannya dan merasakan energi mental bergelombang di tubuhnya. Matanya juga memerah karena ekstasi. Dia akhirnya mencapai level ini. Setelah entitas yang menyerbu pikiran Lindong hancur, tubuh kaku yang terakhir secara bertahap rileks sendiri. Sementara itu, gelombang energi mental yang mengerikan terus-menerus menyembur keluar dari istana Niwannya, menyebabkan dunia mini di dalamnya mengeluarkan gelombang riak. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang pada skala yang sama sekali berbeda. Transformasi ini mirip dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka ketika mental energi yang mantap dan hampir padat keluar, langsung merobek celah panjang di sepanjang lantai marmer hitam yang kokoh. Energi mental ini sudah mencapai tingkat yang agak kejam. Setelah melihat Lindong terbangun, pelindung tubuh Little Flame meletus dengan sinar terang sebelum kembali ke keadaan semula, karena dengan lembut mengusap kepalanya yang besar ke arah Lindong. Lindong meludahkan seteguk ki yang tidak murni, jejak alarm yang tersisa di matanya. Rupanya, peristiwa yang tidak terduga sebelumnya sangat menakutkan bagi dirinya. Jika bukan karena bantuan Little Marten, itu akan benar-benar menjadi sangat merepotkan. Orang ini tidak baik, komentar Little Marten saat itu muncul di bahu Lindong dan melirik mayat yang meledak. Lindong mengangguk. Setelah melahap entitas keabu-abuan yang telah mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa kenangan dari praktisi yang sudah meninggal. Kenangan ini membuktikan bahwa orang ini memang orang jahat. Namun, apa yang mengejutkan Lindong adalah bahwa ada beberapa teknik manipulasi energi mental yang unik di antara ingatan ini. Dari perspektif Lindong, teknik-teknik ini mirip dengan hadiah dari surga. Meskipun dia telah mencapai peringkat master simbol surga, pengetahuannya tentang memanipulasi energi mental masih dangkal. Dari ingatan ini, ia dapat mempelajari berbagai teknik manipulasi energi mental, dan keterampilan roh rahasia,
yang tentunya mengisi beberapa celah dalam pengetahuannya tentang energi mental. Selanjutnya, sambil mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan energi mental ini, ia juga dapat memperoleh informasi tentang harta karun kuno juga. Dari kenangan samar-samar ini, Lindong mengerti bahwa Ancient Treasure Trove ditinggalkan oleh sekte yang sangat kuat. Harta karun yang ada di dalam harta karun kuno sangat menarik. Selain itu, orang mati ini, yang mencoba mengambil alih tubuh Lindong, bukanlah penjaga sebenarnya dari harta karun kuno ini. Dia mendapatkan kunci kuno misterius hanya setelah melakukan serangan diam-diam pada salah satu penjaga harta karun kuno. Meskipun dia berhasil mengambil kunci itu, dia terluka parah oleh penjaga itu. Akibatnya, ia terpaksa bersembunyi di tempat ini untuk memulihkan diri. Tanpa diduga, dia tetap mati pada akhirnya, dan kunci yang dia dapatkan dengan mudah diambil oleh Lindong. Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukan satu-satunya kunci. Total ada 4 kunci. Hanya dengan memasukkan keempat kunci sekaligus, Ancient Treasure Trove dapat dibuka. Kami masih belum tahu siapa yang telah mendapatkan kunci lainnya, ucap Lindong. Lindong mengerutkan alisnya. Jika Ancient Treasure Trove benar-benar memikat, itu pasti akan menarik banyak pemburu harta karun. Kekaisaran peringkat tinggi itu pasti akan berangkat untuk merebut kunci juga. Jika berita bahwa dia mendapatkan kunci itu bocor, itu akan membawa masalah yang cukup besar. Saat pikiran Lindong mencapai titik ini, matanya sedikit menyipit sebelum dia tersenyum. Dia tidak takut pada praktisi panggung nirvana seperti Chen Mu, bahkan sebelum dia mencapai tingkat master simbol surga. Dengan demikian, sekarang dia telah menjadi master simbol surga, dia akan dapat melakukan pertempuran melawan Chen Mu tanpa mengandalkan boneka jiwa darah. Orang ini ternyata sangat membantu di saat yang berbahaya ini, gumam Lindong. Saat Lindong perlahan mencerna ingatan praktisi yang sudah meninggal, matanya memerah karena sukacita. Meskipun orang ini mungkin bukan orang yang baik ketika dia masih hidup, dia sangat kuat. Oleh karena itu, dari perspektif Lindong, bisa mendapatkan pengalaman dan ingatan ini, sama baiknya dengan memperoleh seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Marten kecil, terima kasih atas bantuannya kali ini. Lindong tersenyum sedikit ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Marten kecil dan berkata, "Simpan omong kosongmu, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku mendapatkan pil samsara," jawab Little Marten sambil memutar matanya sebelum melanjutkan. Tingkat master simbol dibagi menjadi segel. Ada 9 segel untuk tahap master simbol surga, yang identik dengan 9 tahap Yuan Nirvana. Pada setiap kemajuan, dunia kecil di Istana Niwan kamu akan menjadi semakin sempurna. Setelah kamu mencapai segel ke-9, dunia kecil akan benar-benar berubah. Ketika saat itu tiba, kamu dapat membalik tanah dengan jentikan pergelangan tangan kamu. Lindong mengangkat bahu dan tidak bertanya secara detail tentang transformasi dunia kecil di Istana Niwannya. Dia saat ini bahkan tidak pada segel pertama dari master simbol surga, oleh karena itu, segel ke-9 itu tak terbayangkan jauhnya. Terkadang, tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Tenang, sekarang setelah aku mendapatkan kunci kuno misterius, penyelamatan harta karun kuno adalah tempat yang harus dikunjungi. Begitu kita sampai di sana, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara, ucap Lindong. Lindong terkekeh. Selama beberapa tahun terakhir, persahabatan antara Little Marten dan dirinya sendiri telah tumbuh semakin dalam. Bahkan jika Little Marten tidak mengajukan permintaan ini, Lindong masih akan melakukan yang terbaik untuk mengambil pil samsara untuk itu. Marten kecil dengan malas mengakui kata-kata Lindong. Meskipun Little Marten tampak acuh tak acuh di permukaan, jejak kecil emosi masih melintas di matanya. Lindong memperhatikan reaksi Little Marten. Dia berbalik dan melirik ke sekeliling dimensi kunci misterius. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, saatnya meninggalkan tempat ini." Setelah bersembunyi di sini selama sebulan, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mengingat kemampuan Lindong saat ini,
Bahkan jika Chen Mu dan yang lainnya masih menjaga kuil batu, Lindong akan dapat menangkisnya dengan mudah dan mundur dengan aman. Setelah membuat keputusan, Lindong tidak tinggal diam lagi. Dengan pikirannya, kunci kuno misterius di tangan Lindong mulai memancarkan cahaya yang kuat, yang menelan Lindong dan rekan-rekannya. Tubuh mereka menjadi semakin redup dan akhirnya menghilang dari dimensi kunci misterius. Saat Lindong dan rekan-rekannya menghilang, dimensi kunci misterius sekali lagi menjadi sunyi dan kosong dari kehidupan. Saat kegelapan di depan mata Lindong menghilang seperti gelombang surut, energi mental yang kuat menyembur keluar dan membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Namun, serangan yang dia antisipasi tidak terwujud. Lindong segera menghela napas lega saat dia memindai sekelilingnya. Alih-alih muncul di kuil batu, Lindong telah muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah Lindong melirik sekelilingnya, perasaan yang familiar melintas di benaknya. Meskipun dia tidak berada di kuil batu, tempat ini tidak jauh dari Thunder Granite Valley. Saat Lindong menatap ke kejauhan, dia bisa melihat lembah granit guntur yang berada di dalam pegunungan. Cih, tampaknya kunci kuno misterius adalah harta yang sangat berharga, ucap Little Marten. Marten kecil melihat betapa mengejutkannya kunci kuno misterius di tangan Lindong sebelum melanjutkan, tampaknya begitu kamu mengaktifkan kunci ini, itu akan membawa kamu ke dalam kekosongan. Sebelum mulai bergerak, di masa depan, kamu akan dapat bersembunyi di dimensi kunci misterius jika kamu menghadapi bahaya. Selama individu yang kamu hadapi tidak luar biasa bermasalah, dia tidak akan bisa mengetahui di mana kamu bersembunyi, ucap Marten kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, pandangan kagum melintas di wajah Lindong. Jelas, dia tidak mengira, kunci kuno misterius memiliki properti yang sedemikian unik. Jika ini benar, dia akan memiliki jalan keluar, bahkan jika dia menghadapi bahaya di masa depan. Tampaknya orang-orang di lembah granit guntur telah pergi, ucap Lindong. Lindong kagum untuk beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya keluar lembah granit guntur, dan melihat banyak awan menggelegar berkumpul di atas lembah. Dari waktu ke waktu, kilatan mengalir deras, menyebabkan seluruh lembah bergemuruh karena guntur. Cuaca di Thunder Granite Valley adalah yang paling mengamuk pada saat itu. Bahkan Chen Mu dan rekan-rekannya tidak akan berani tinggal lama di tempat ini. Oleh karena itu, sebagian besar kelompok telah mengundurkan diri dari lembah granit guntur ini. Ini tentu saja memungkinkan Lindong diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia telah mencapai tahap master simbol surga, dan tidak takut pada Chen Mu dan rekan-rekannya, masih akan merepotkan jika dia disergap oleh mereka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya untuk menghindari masalah seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Little Marten ketika melirik ke arah lembah yang dipenuhi halilintar dengan ekspresi agak kagum di wajahnya. Kami akan kembali ke kota yang dan menemukan Mo Ling dan sisanya. Lindong merenung sebelum menjawab. Trio Mo Ling telah mengikutinya sejak awal, sehingga Lindong harus memastikan keselamatan mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Selanjutnya, dia agak khawatir. Chen Mu jelas bukan jiwa yang baik dan tidak mudah dihadapi. Jika dia tidak bisa menemukan Lindong, dia mungkin mengalihkan perhatiannya ke Mo Ling dan yang lainnya. Chen Mu dan rekan-rekannya tahu nilai dari harta karun kuno, oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah pada kunci kuno misterius begitu mudah. Berderak, saat pikirannya mencapai titik ini, tinju Lindong mengepal erat saat niat membunuh melonjak di matanya. Dia berharap Chen Mu tidak akan menggunakan taktik seperti itu, jika tidak, dia akan membayar harga yang mahal. Ayo pergi. Lindong menarik napas dengan lembut. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia melambaikan tangannya saat tubuhnya menembak ke langit. Setelah menjadi master simbol surga, ia dapat dengan mudah mengumpulkan energi dari tanah. Embusan angin kencang terbentuk di bawah kakinya saat dia menerbangkannya melewati pegunungan, menuju kota yang besar dengan kecepatan yang mengerikan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.